Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Rahmat Munawir, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Dompu. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Kilo. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bapak Ibu Guru hebat, berikut ini adalah visi yang sudah saya buat. Visi ini akan saya wujudkan, yaitu berkolaborasi dan membangun sinergi untuk membentuk manusia yang berkarakter, berbudaya, berprestasi, dan berdaya guna sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan murid dalam berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, yaitu saya membuat pertanyaan utama, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan murid dalam berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama dalam pembelajaran. Kemudian, tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan antara lain mengidentifikasi kemampuan awal murid yang membutuhkan kolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama dalam pembelajaran, merancang model pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan murid dalam berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama dalam pembelajaran seperti model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa yang pernah berhasil menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL? Bagaimana rancangan pelaksanaan model pembelajaran tersebut? Penilaian indikator apa saja yang dilakukan? Situasi apa saja yang mendukung pelaksanaan PJBL di kelas? Daftar tindakannya adalah berdiskusi dengan rekan sejawat tentang penerapan pembelajaran PJBL, mencari referensi dan literatur dari internet tentang penelitian tindakan kelas PTK yang menerapkan model pembelajaran PJBL, mencari tahu dan mencatat bagaimana peneliti dalam PTK tersebut menerapkan PJBL di kelas, mengidentifikasi materi-materi kontekstual berbasis proyek yang bisa diterapkan dengan kemampuan murid dalam berkolaborasi, gotong royong, dan berempati dengan sesama. Kemudian selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana situasi pembelajaran di kelas setelah penerapan model pembelajaran PJBL? Apa saja kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan muncul setelah penerapan model pembelajaran PJBL? Bagaimana perasaan murid jika pembelajaran model PJBL ini dilakukan secara berkesinambungan? Apa hal-hal mendukung yang saya bayangkan untuk mempertahankan kemampuan murid dalam berkolaborasi, gotong royong, dan berempati dengan sesama dalam pembelajaran di kelas? Daftar tindakan dan penyelidikannya adalah membuat gambaran tentang lingkungan belajar di kelas yang kolaboratif dan berempati dalam mengkoneksikan pengetahuan murid untuk diaplikasikan di dunia nyata setelah menghasilkan produk berupa tulisan, lisan, visual, dan multimedia yang ditugaskan oleh guru. Kemudian, membuat eksperimen inovasi yang sesuai dengan materi pembelajaran untuk mengasah keterampilan dalam penerapan model pembelajaran proyek berbasis learning.
membuat survei testimoni murid tentang perasaan dan harapan mereka dari penerapan pembelajaran PBL, membuat dokumentasi kegiatan dan aktivitas murid dalam pelaksanaan pembelajaran PJBL berbentuk poster. Kemudian selanjutnya jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa yang harus dipersiapkan dalam penerapan pembelajaran Project Based Learning? Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran PJBL dalam pembelajaran? Penyelidikannya yaitu menyusun perangkat pembelajaran PJBL, modul ajar, LKPD, instrumen, penilaian, lembar observasi, media pembelajaran, serta soal-soal yang relevan dengan materi ajar. Kemudian, menyusun jurnal refleksi untuk setiap kali pertemuan sebagai acuan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Bapak Guru, Ibu Guru hebat, yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang berperan sebagai observer pembelajaran PJBL yang dilakukan? Kapan pembelajaran PJBL mulai diterapkan? Bagaimana penilaian aktivitas murid dalam berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama dalam pembelajaran PJBL? Bagaimana tindak lanjut penerapan PJBL untuk kedepannya? Tindakan dan pendidikannya adalah berkolaborasi dengan guru, rekan sejawat, kepala sekolah, rekan-rekan MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Dompu, dan komunitas guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Dompu untuk melakukan pengamatan terhadap pembelajaran PJBL di SMA Negeri 1 Kilo. Kemudian menyusun jadwal perencanaan pembelajaran 1 kali dalam sebulan, dan menyusun rubrik penilaian aktivitas murid saat pelaksanaan pembelajaran PJBL, menyusun program berkelanjutan untuk murid dalam berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama dalam pembelajaran dengan menggunakan atau membuat jurnal refleksi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Guru Penggerak Indonesia, Guru Bergerak Indonesia Maju.